نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah, gimana mati Allah, setelah beberapa pekan berlalu, pagi hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir, yang pada pagi hari ini kita akan mengawali pembahasan di surah Ali Imran. Kebetulan memasuki juz yang keempat, artinya selama beberapa pertemuan ini kita telah membahas 3 juz dari surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Sebelum saya melanjutkan penyampaian tafsir Ibnu Katsir, saya ingin menyampaikan salah satu hadis dari Rasulullah SAW berkaitan dengan majelis ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya begini. Kata Nabi, apabila di dalam suatu tempat, apakah itu masjid atau mungkin tempat-tempat yang lainnya, terdapat suatu majelis ilmu, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk turun di tengah-tengah majelis itu. Lalu kata Rasulullah SAW, malaikat itu mengepakkan sayapnya. Dia menunggu di dalam majelis itu sambil dia berdoa. Doa yang dipanjatkan oleh malaikat adalah, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang-orang yang ada dalam majelis itu dan rahmati mereka. Dua doa ini yang disampaikan oleh malaikat yang menunggu dalam majelis ini. Pertama, saya ulangi, dia memohonkan ampun kepada orang-orang yang dulu dalam majelis. Yang kedua, dia memohon rahmat dari Allah untuk orang-orang yang berada dalam majelis. Nah, saya sampaikan di dalam salah satu kitab berkaitan dengan menuntut ilmu. Itu ada satu kejadian, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau sedang mengajarkan ilmu, sedang majelis taklim seperti ini. Ada di antara yang hadir itu seperti tidak peduli terhadap apa yang disampaikan oleh sang syekh. Dia acuh, dia duduk saja diam. Nah, Syekh Ibnu Rajab bertanya kepada orang ini, wahai fulan, mengapa engkau tidak serius mendengarkan apa yang saya sampaikan? Sepertinya Syekh ini menunjukkan kekecewaannya karena apa yang beliau sampaikan tidak diperhatikan oleh salah seorang dari jemaahnya. Dan jemaah ini menjawab begini. Ini jawaban jemaah ini yang membuat Syekh menjadi menangis. Kata jemaah yang satu ini, ya Syekh, saya tahu saya kurang serius dalam majelis ini. Tapi saya sudah beruntung dalam majelis ini. Karena saya hadir di dalam majelis ini. Itu sudah didoakan oleh malaikat. Maka Syekh Ibnu Rajab mendengar jawaban dari salah seorang jemaahnya ini. Beliau menangis. Apa yang beliau katakan di tengah-tengah tangisnya? Kata beliau, saya akan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Justru orang lain mengajarkan ilmu kepada saya, kata beliau. Ini menandakan dalam satu majelis dirahmati Allah, hadir saja, apakah itu akan mendengarkan dengan serius atau tidak, hadir saja, duduk saja di situ, maka malaikat telah mendoakan ampunan untuk dia, dan Allah berdoa pada Allah, malaikat berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut. Subhanallah.
Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan membahas, tadi sudah saya singgung, awal dari juz yang keempat surah Al-Imran, ayat yang ke-92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat yang mulia ini dirahmati Allah ditafsirkan oleh Alim Ibnu Katsir, dan beliau mengatakan dalam dua kitab, yaitu kitab Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab dia pernah mengatakan, "Ya Rasulullah," bertanya kepada Rasulullah, "saya belum pernah memiliki harta kekayaan yang lebih saya sukai daripada kebun yang ada di Khaybar. Apa saran engkau mengenai kebun itu?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tahanlah pokoknya dan manfaatkanlah hasilnya, buah-buahannya, dan sedekahkanlah hasilnya." Hadis dari Bukhari dan Muslim ini dijadikan dalil oleh para ulama wajibnya menginfakkan hasil bumi. Maka ketika kita memiliki pepohonan, buah-buahan, atau tanaman-tanaman yang menghasilkan, maka hasilnya itu wajib diinfakkan, dikeluarkan di jalan Allah. Itu perintah, Pak. Mengenai jumlah itu relatif. Kalau jumlahnya banyak, ya banyak. Kalau kaidah fikih berkaitan dengan infak, bersedekah di jalan Allah, mengeluarkan harta di jalan Allah. Kalau berdasarkan kaidah fikih, apabila tanaman itu menggunakan tenaga mekanis, pakai mesin, pakai pompa, dia pakai bahan bakar dalam merawatnya. Seperti misalnya tanaman-tanaman palawija, pertanian, maka zakatnya 5%. Zakatnya itu 5%. Infaknya itu 5%. Karena menggunakan tenaga mekanis. Tapi apabila buah-buahan itu, bentuk apa saja buah-buahan itu, kalau di Timur Tengah mungkin kurma yang paling utama. Kurma, zaitun, buah tin. Saya pernah melihat di Taif itu, Pak, perkebunan tin, buah tin itu seluas mata memandang. Kita nggak bisa membayangkan kalau seperti itu banyaknya. Mau hijau, seluas mata memandang itu mau hijau. Kata Mutawif itu Bapak Ibu bisa kelihatan di lembah itu buah tin, pohon tin. Nah itu kalau seperti itu banyak-banyaknya, dan itu menggunakan tenaga mekanis, maka zakatnya 5%. Kalau perairannya, perawatannya hanya menggunakan tenaga alam, hujan, tidak hujan, tidak memerlukan mekanis, maka zakatnya, infak, sedekahnya dikeluarkan di jalan Allah, hasilnya itu 10%. Termasuk juga kalau di Indonesia itu pertanian, palawija dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan ayat Allah tadi. Hadis yang lain disebutkan dari Al-Bazzar radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan dari Hamzah bin Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwa Abdullah berkata, "Telah disampaikan kepadaku ayat ini. Kami sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka saya teringat pada rezeki yang telah diberikan Allah kepadaku.
Aku tidak menemukan kekayaan yang paling saya cintai kecuali budak perempuan bangsa Romawi. Ini beliau ini bercerita tentang pembagian harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu berupa wanita, orang Romawi, cantik. Dan dia berpikir budaknya ini, harta rampasan perang ini mau disedekahkan. Maka saya bertanya, saya berkata, budak itu akan saya merdekakan semata-mata karena Allah. Jika saya merindukannya yang telah saya berikan kepada Allah, maka saya akan mengawininya. Ini seorang sahabat sendiri, Pak. Dia memiliki harta berupa wanita. Wanita itu wanita rampasan perang. Ganimah orang menyebutnya seperti itu. Ganimah ini boleh apa saja. Bisa emas, bisa perak, bisa unta, bisa domba, bisa kuda. Kalau Rasulullah SAW membaginya kepada sahabat-sahabatnya yang berperang, baik dari kalangan Ansar maupun Muhajirin, maka itu jadi harta pribadi, Pak. Dan itu boleh disedekahkan. Kalau budak, kalau mau disedekahkan, kaidahnya adalah merdekakan dulu budak itu. Kalau budak sudah dimerdekakan, lalu disedekahkan. Dan pada akhirnya kalau dia menghendaki, dia rindu kepada budaknya, dia kepingin kumpul lagi dengan budaknya, dia boleh nikahi. Kenapa demikian? Karena sudah dimerdekakan. Kalau belum merdeka, budak itu, maka tidak boleh dinikahi. Dia harus memerdekakan dulu. Dan ini dihormati Allah. Ternyata didengar oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengizinkan seorang budak dari rampasan perang dimerdekakan, artinya dilepaskan. Sudah lepas dari tanggung jawab orang si tuannya. Inilah beberapa kaidah berkaitan dengan ayat tadi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Di dalam riwayat yang lain, saya ingin sampaikan, dan di buku ini tidak disebutkan dihormati Allah. Karena di dalam buku ini itu disebutkan ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Karena tafsir Ibnu Katsir itu kalau aslinya sekitar 12 buku. 12 jilid, satu jilid isi 2 juz. 12, 13. Ada yang 2, ada yang 3. Dan itu kalimat Ibnu Katsir menyampaikan semuanya di buku itu. Sedangkan ini ringkasannya. Yang kita baca, yang saya baca, ini ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Artinya sudah banyak yang dikurangi isinya. Ada satu hadis yang disebutkan berkaitan dengan surah Ali Imran ayat 92 ini. Dari Abu Talha radhiyallahu anhu. Beliau orang kaya. Abu Talha ini salah seorang sahabat Rasulullah yang kaya. Dia banyak hartanya. Untanya ribuan, Pak. Abu Talha ini. Beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan firman-Nya. Itu tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ila akhir ayat. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha. Kebun ini yang paling aku cintai. Kurmanya tidak terhitung berapa jumlahnya. Dan semuanya bagus-bagus. Makanya kenapa Abu Talha ini sangat mencintai kebun ini. Dan sekarang Bairuha ini aku sedekahkan agar aku dapat mencapai kebajikan.
dan sebagai simpananku di sisi Allah, kata beliau. Maka aku mohon ya Rasulullah, sudilah engkau mempergunakannya menurut apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadamu. Artinya kebun itu akan diserahkan kepada Islam, kepada Baitul Mal melalui Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawabnya. Beliau bersabda, wah, agung Rasulullah ini sampai mengucapkan kalimat wah itu sampai 2 kali. Wah. Jadi orang kita itu barangkali orang kita itu terkagum-kagum. Abu Talha mau bersedekah dengan kebun yang dicintainya. Maka Rasulullah SAW wah. Lalu Rasulullah melanjutkan kalimatnya, itu harta yang menguntungkan, itu harta yang menguntungkan. Sampai 3 kali beliau Rasulullah SAW mengatakan, itu harta yang menguntungkan. Dan aku telah mendengarnya dari cerita sahabat-sahabat yang lain, kata Nabi. Tetapi aku berpendapat, hendaklah kamu memberikannya kepada kaum kerabatmu. Abu Talha menjawab, aku akan melakukannya sekarang ya wahai Rasulullah. Lalu Abu Talha membagi-bagi hartanya itu kepada kaum kerabatnya, anak-anak pamannya, sepupu-sepupunya, saudara dekat, saudara jauh. Ini Pak, kalau dipraktekkan sekarang, subhanallah. Punya harta yang sangat dicintai, yang dibangga-banggakan, yang disayang-sayang, lalu membaca ayat ini, dan dia tergugah hatinya, lalu harta itu dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkannya demikian. Rasulullah tidak menerima harta itu serta-merta. Walaupun Abu Talha yakin diambil pun oleh Rasulullah untuk kepentingan Islam, Abu Talha yakin bahwa itu merupakan hak Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak melakukannya, Pak. Kenapa? Karena melihat manfaatnya. Inilah kemudian menjadikan dalil dari para ulama di syariatnya kepada kita. Apabila kita memiliki rezeki, memiliki harta, orang dekat kita dulu yang kita utamakan, kita berikan. Kedua orang tua kita yang utama. Kalau kedua orang tua kita masih hidup. Bersedekah kepada kedua orang tua, itu nilainya double. Silaturahmi, bersedekah, itu 2 hal yang berbeda. Maka kalau kepada orang-orang bersedekah kepada orang-orang yang di dekat kita, famili kita, kerabat kita, maka pahalanya 2. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada Abu Talha untuk memberikan hartanya itu kepada kaum kerabatnya. Ini pelajaran lain dari ayat tadi. Di hadis ini diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitabnya, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain dari Al-Bazzar, dari Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar, dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Abul Khattab, yaitu Ziyad ibnu Yahya Al-Husaini. Telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Amr, dari ibnu Amr ibnu Abnaf, dari Hamzah ibnu Abdullah ibnu Umar, yang menceritakan bahwa telah sampai kepadanya ayat berikut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ila akhir ayat. Maka ia teringat kepada pemberian Allah yang paling ia cintai. Tadi sudah disinggung. Jemaah rahmati Allah. Sahabat ini Al-Bazzar ini saya ingin sedikit menyinggung tentang, kalau di dalam buku ringkasan ada satu hadis, pewarinya itu tidak dirinci, Pak. Misalnya tadi disebutkan dari Al-Bazzar, di sini disebutkan dari Al-Bazzar radhiyallahu anhu, cukup. Tapi kalau kita membaca di tafsir Ibnu Katsir yang ada di HP ini, yang kebetulan lebih lengkap, maka dirinci. Ini contohnya ini. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan dia menerima berita dari Abdul Khattab, yaitu Ziyad ibnu Yahya Al-Husaini, telah menceritakan kepada kami,
Yazid ibnu Harun telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Amr sampai terinci sekali. Itu alimul profesor. Maka dalam kaidah hadis itu Pak, kalau misalnya pewarinya itu, silsilah hadisnya itu terputus, maka hadis itu menjadi dhaif. Kalau di dalam rangkaian silsilah hadis itu yang mewariskan hadis itu ada orang yang tidak bagus hafalannya, bahkan dia orangnya pelupa, orangnya pembohong, orangnya suka memasukkan hadis, maka hadis itu bukan lagi dhaif, menjadi palsu. Maka kenapa Imam Ibnu Katsir menyampaikan dalam tafsirnya yang tidak diringkas itu dengan rinci sekali. Maka kenapa para ulama, walaupun banyak tafsir-tafsir yang lain, saya sekarang ini sedang belajar tafsir As-Sa'di. Mirip Pak dengan tafsir Ibnu Katsir. Cuma As-Sa'di banyak mengaitkan salah satu ayat dengan ayat yang lain itu saling terangkai. Sekarang lagi membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. 3 kali pertemuan Pak belum selesai. 3 kali pertemuan belum selesai. Panjang masih ceritanya. Kait ke sana, nyambung ayat ini, nyambung hadis ini. Subhanallah. Gak terasa 1 jam duduk itu Pak. Sudah selesai. Jemaah rahmati Allah. Berkaitan dengan sedekah, kebajikan, infak, zakat, membelanjakan harta di jalan Allah. Maka Allah mengingatkan kepada kita sekalian dalam beberapa ayatnya. Di surah Al-Baqarah disebutkan. Di ayat 262 itu Allah mengingatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la tudbi'una ma anfaqu manna wa la adha lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah berbentuk zakat, infak, sedekah, kemudian mereka tidak mengiringi apa-apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala dari Allah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Lalu ayat 263 Allah sampaikan, perkataan yang baik, pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Lalu ayat 264 Allah sampaikan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi dari 3 ayat ini kita memperoleh pelajaran jemaah Allah. Apabila kita bersedekah, ikhlaskan. Jangan diungkit-ungkit. Walaupun itu kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu. Kadang-kadang kita ini suka lupa. Pada saat memberi, ikhlas. Dicatatlah oleh malaikat sebagai pemberian yang ikhlas. Berselang beberapa tahun kemudian ada masalah antara yang memberi dengan yang diberi. Maka pemberian yang sudah berlalu, yang sudah dicatat sebagai suatu kebajikan, diungkit-ungkit. Kalau bukan saya, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena bantuan saya, itu semua dari saya, itu dari saya. Itu unsurnya banyak. Pertama, mengungkit-ungkit pemberian itu dilarang dalam Islam. Yang kedua, riya. Memberi sudah ikhlas,
Makanya saya sering goyang kalau ngisi di pengajian ibu-ibu, saya suka goyang gini. Seseorang memberikan infaknya ke masjid atau kemana lah, di masjid yang paling sering itu, udah ikhlas, udah niat dari rumah, diserahkan hartanya untuk kepentingan masjid. Tiba-tiba pengurus masjid mengumumkan bahwa telah menerima infak dalam bentuk uang dari si fulan. Dia tidak menyebutkan nama, Pak. Disebutkan dari si hamba Allah atau dari si fulan, dari jemaah. Nggak nyebut nama. Tapi muncul dalam hatinya, itu dari saya. Hati-hati. Apalagi kalau sampai dia mengatakan ke sebelahnya, anaknya mungkin, orang lain, temannya, tetangganya mungkin, dia ngomong ke tetangganya, ke sebelah, yang duduk sebelahnya, itu saya, Pak. Hati-hati, ria. Allah melarang perbuatan-perbuatan ria. Penghancur pahala itu satu di antaranya adalah ria. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, yang aku khawatirkan, kata Rasulullah SAW, adalah apa? Satu penyakit, Masya Allah, ya ria itu. Maka hati-hati dengan ria. Gimana mati Allah? Saya akan lanjutkan ayat yang lain. Ayat 93, 94, 95. Sebagaimana kesepakatan saya dengan Pak Wahid, saya menyampaikan 4 ayat 92, 93, 94, 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsi ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurat. Qul fa'tu bit-Taurati watluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala al-kadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humudh dhalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Terjemahan dari ayat 93, 94, 95. Kata Allah, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Maka barang siapa yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Katakanlah, Allah Maha benar. Maka itu ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Bukanlah ia termasuk orang-orang yang musyrik. Imam Ahmad meriwayatkan, menafsirkan ayat ini dengan satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sekelompok Yahudi, kalau tidak salah Pak, ini penafsiran ayat 93 ini pernah kita bahas di dalam majelis ini di surah Al-Baqarah ayat 97, kalau tidak salah. Tapi saya akan lanjutkan karena memang berkaitan dengan ayat ini. Sekelompok Yahudi datang kepada Nabi SAW. Mereka berkata, ya Rasul, ya Muhammad, ceritakanlah pada kami mengenai beberapa aib. Kami pernah menanyakannya, namun tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang nabi. Ini orang Yahudi yang mengatakan seperti ini. Bertanya kepada Nabi seperti itu. Nabi bersabda, ajukanlah kepadaku apa yang ingin kalian tanyakan. Namun kalian harus membuat jaminan atas nama Allah dahulu dan atas nama Allah dahulu dan jaminan seperti apa yang diambil oleh Yakub dan anak-anaknya. Yaitu apabila aku menceritakan sesuatu, kemudian kalian mengakui kebenarannya,
maka kalian berjanji akan mengikuti aku dalam agama Islam. Orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah tentang beberapa aib yang dilakukan oleh nabi mereka terdahulu, yaitu Nabi Yakub. Rasulullah SAW menyanggupi pertanyaan itu, kan ada 4 pertanyaan. Menyanggupi pertanyaan itu tapi dengan perjanjian. Dia harus masuk Islam, ikut Nabi. Apa yang terjadi? Mereka menyanggupinya. Jadi mereka berjanji apabila Rasulullah SAW nanti menjawab dengan benar sesuai harapan mereka, mereka akan masuk Islam. Dan yang menghadap kepada Nabi itu disebutkan di sini, itu tokoh-tokoh dari kaum Yahudi, orang-orang yang paham tentang Taurat sebelum dirubah tentunya. Orang-orang yang paham tentang Taurat. Maka ketika mereka menyanggupi, mereka melanjutkan pertanyaannya. Kata mereka, ceritakanlah kepada kami makanan apakah yang telah diharamkan Israel bagi dirinya. Lalu yang kedua, bagaimanakah sifat mani laki-laki dan sifat mani perempuan. Yang ketiga, bagaimana sifat kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Ini ditanya kepada Nabi, Pak. Dan Nabi menjawabnya. Padahal ini sesuatu yang memalukan, kan? Tapi ilmu, kalau ilmu nggak ada masalah. Dan beritahukan kepada kami, ikhwal Nabi yang ummi di dalam tidurnya, siapakah malaikat yang melindunginya? Ada seorang Nabi yang ummi, ketika dia tidur ada malaikat yang selalu melindunginya. Lalu sebelum Nabi SAW menjawab pertanyaan orang-orang dari kalangan Yahudi ini, Nabi lagi-lagi mengambil janji dari mereka bahwa apabila mereka diberitahu jawabannya dari Rasulullah SAW, mereka benar-benar akan mengikuti Nabi untuk masuk Islam. Lagi-lagi mereka menyanggupinya. Iya, saya akan mengikutimu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, saya akan menuntunmu dengan Taurat yang diturunkan kepada Musa, kata Nabi. Apakah kalian mengetahui bahwa Israel pernah sakit keras? Nabi Yakub itu pernah sakit keras berkepanjangan, kata Rasulullah. Lalu dia bernadar kepada Allah. Dia bernadar kepada Allah bahwa apabila dia disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya itu, maka dia benar-benar akan mengharamkan kepada dirinya makanan dan minuman yang paling disukainya. Makanan yang paling disukai oleh Nabi Yakub alaihissalam adalah daging sapi dan susu sapi. Daging dan susunya. Bahkan dalam riwayat disebutkan, Pak, Nabi Yakub itu kalau makan daging sapi, kalau kita mungkin berapa potongnya selesai sudah. Apalagi yang ada indikasi darah tinggi. Sudah cukup berapa potong sudah. Nabi Yakub apabila memakan daging sapi, Pak, 1 paha. Tapi beliau seminggu habis itu tidak makan. Jadi makanan yang paling disukai itu daging sapi dan susunya. Tapi karena beliau bernadar kepada Allah, ya Allah, kalau saya sembuh dari penyakit yang berkepanjangan ini, maka saya hentikan makan daging babi. Daging sapi. Maka kata para ulama dimana Allah berkaitan dengan nadar, kita dilarang bernadar apabila nadar itu bersifat wajib. Misalnya begini, kalau saya diberi rezeki oleh Allah, maka saya akan berangkat haji. Haji itu wajib. Maka ketika ada seorang diberi rezeki oleh Allah dan berniat dengan yang wajib, para ulama mengatakan itu tidak boleh. Begitu juga ada orang berniat, kalau nanti anak saya lulus, saya mau umrah. Umrah itu sunnah, itu masih dibolehkan. Tapi kalau wajib tidak dibolehkan. Nah, Nabi Yakub ini karena berkaitan dengan makanan masih dibolehkan ketika itu. Makan kita itu wajib. Kalau nggak makan kita sakit.
lemas itu. Maka makan itu menjadi wajib. Maka bernadar dengan makanan itu para ulama masih ada yang bukan masih banyak yang melarangnya, jangan melakukan karena berkaitan dengan fisik. Lalu setelah Rasulullah SAW yang menjawab pertanyaan dari Yahudi ini berkata, engkau benar. Kalau di dalam riwayat yang kita bahas di surah Al-Baqarah 97, kalimatnya bukan engkau benar. Aduh, benar ya. Kaget mereka, ternyata jawaban Rasulullah itu seperti apa yang ada dalam Taurat. Maka kata Rasulullah, ya Allah, aku mempersaktikan pengakuan mereka. Satu. Lalu jawab mati Allah. Jawaban yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf ini, lagi-lagi di sini tidak dicantumkan. Jawaban Rasulullah ketika ditanya pertanyaan yang kedua, ceritakan kepada kami tentang 4 perkara. Yang kedua adalah bagaimanakah perihal air mani laki-laki dan air mani wanita. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab pertanyaan mereka itu dengan mengatakan bahwa air mani laki-laki itu berwarna putih. Sedangkan air putih dan kental, sedangkan air mani wanita itu berwarna kuning lagi encer. Nabi bukan dokter. Dan beliau tidak pernah sekolah dokter. Beliau Nabi yang ummi. Tapi ditanya tentang mani laki-laki dan perempuan, beliau bisa menjawabnya. Kata Nabi, mani laki-laki itu putih dan kental, sedangkan mani wanita itu berwarna kuning lagi encer. Maka yang manapun di antara keduanya yang lebih kuat, maka si anak nanti akan mirip dengannya. Jawaban Nabi, Pak. Baik jenis maupun rupanya. Dengan kata lain, jika air mani laki-laki mengalahkan air mani wanita, maka anaknya nanti akan menjadi anak laki-laki seizin Allah. Dan jika air mani perempuan mengalahkan air mani laki-laki, maka anaknya nanti akan menjadi anak perempuan dengan seizin Allah. Lalu apa jawabannya orang Yahudi ini? Ya Allah, ternyata benar. Masih menyebut ya Allah. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi itu Tuhannya tetap Allah, Pak. Tapi nanti dia banyak penyimpangan di hal-hal yang lain. Maka kata Rasulullah, ya Allah, persaksikanlah atas mereka. Lalu mereka bertanya kepada Nabi tentang Nabi yang ummi. Karena tadi jawaban yang ketiga itu sudah langsung disambung dengan jawaban yang kedua tadi. Maka pertanyaan yang keempat, aku bertanya kepada kalian demi Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, tahukah kalian bahwa Nabi yang ummi ini kedua matanya tidur, tetapi hatinya tidak tidur? Itu Rasul, Pak. Jadi yang ditanya oleh Yahudi ini tentang Nabi ummi itu ya Nabi ini sendiri. Siapa Nabi yang ummi itu? Karena kalimat Nabi yang ummi itu dalam Taurat itu disebutkan, yaitu Ahmad. Maka Nabi mengatakan Nabi yang ummi itu dia matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Maka kalau Rasulullah SAW habis sholat malam, beliau merebahkan tubuhnya miring, ya, dengan posisi miring ke arah kanan. Lalu beliau mau subuh dibangunin, dan beliau tidak berwudu lagi. Langsung beliau sholat qobliyah subuh. Selanjutnya sholat sunnah. Maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kau tidak tidur, tidak berwudu. Kata Nabi, mata saya merem, tapi hati saya tidak. Itu Nabi yang ummi. Dijawab oleh Nabi kepada orang-orang Yahudi.
Nah, pertanyaan berikutnya, kata Rasulullah SAW berkaitan dengan siapa temannya Nabi itu apabila tidur. Jadi Rasul itu Pak kalau tidur ditemani malaikat Pak. Maka kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Yahudi ini dengan mengatakan, dan sesungguhnya temanku adalah Jibril. Tidak sekali-kali Allah mengutus seorang Nabi, melainkan dia adalah temannya. Nah, begitu Rasulullah SAW menjawab bahwa temannya Nabi itu adalah Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, apa yang dilakukan oleh para Yahudi? Yahudi itu langsung beranjak, lalu mengatakan kepada Rasulullah SAW, karena jawaban inilah kami berpisah denganmu Muhammad. Seandainya temanmu itu adalah selain dia, misalnya Mikail, Israfil, Israel, maka kita masih berteman dan saya ikut kamu. Tapi karena jawaban kamu itu Jibril, maka sampai di sini pertemuan kita dan saya tidak jadi mengikuti kamu. Ini sifat Yahudi, Pak. Dia mencari celah untuk tidak mengikuti Nabi. Maka celahnya apa? Jawaban Rasulullah SAW berkaitan dengan teman ketika tidur atau mungkin berkegiatan lain. Ketika Rasulullah SAW menjawab bahwa itu temannya Jibril, mereka tidak sepakat. Kenapa? Karena kata mereka nanti di keterangan yang lain, malaikat Jibril itu malaikat yang suka melakukan permusuhan, peperangan. Apa tadi? Tiga keterangannya orang Yahudi. Sering melakukan permusuhan, pertumpahan darah, peperangan. Maka mereka tidak suka kepada malaikat Jibril alaihissalam. Menurut anggapan mereka. Maka mereka lebih suka kepada malaikat yang lainnya, terutama malaikat Israfil. Menurut mereka, malaikat Israfil itu yang menurunkan rahmat, yang menurunkan hujan. Itu menurut anggapan orang-orang Yahudi ini. Maka setelah itu Allah menurunkan firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 97 yang artinya barang siapa yang menjadi musuh Jibril dan seterusnya. Itu penafsiran dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Dimana Allah? Maka barang siapa yang mengadakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Nah, berkaitan dengan ayat ini, orang-orang Yahudi atau mungkin umat Rasulullah SAW, ketika mereka melakukan kedustaan, mengatasnamakan Allah, maka dihukumi mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Satu diantaranya, kalau itu berkaitan dengan umat di luar Rasulullah, mereka mengatakan Allah punya anak. Allah ada 3, Trinitas. Allah anaknya perempuan, karena terbuat dari apa? Dari para malaikat. Itu anak Allah. Sedangkan yang lain mengatakan anak Allah itu Isa. Itu kedustaan-kedustaan seperti itu. Itulah yang berkaitan dengan ayatnya. Maka barang siapa mengadakan dusta terhadap Allah, sesudah keterangannya jelas, maka merekalah orang-orang yang zalim. Sedangkan orang-orang yang zalim itu jemaah Allah, seperti disebutkan di surah Al-Fatir itu, summa awrasnal ladina taqaw rabbahum ila jahannam. Summa taqaw, saya lupa ayatnya itu. Orang-orang zalim itu nanti jemaah Allah, orang-orang yang pertama kali mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengingkari apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mereka mengingkari apa-apa yang sudah tercantum dalam kitab-kitab mereka dan mereka membaca kitab itu. Maka kata Allah, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal
musyrikin. Dan katakanlah maha benar Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah ia termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, ayat yang ke-95 ini ditafsirkan oleh Ali bin Katsir dengan mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, maha benar apa yang diberitahukan oleh Allah dan apa-apa yang disyariatkannya dalam Al-Quran. Maka nanti kita akan teringat kalau ada orang membaca Al-Quran lalu ditutup kalimatnya dengan Shadaqallahul Adzim. Pak, ini ayatnya, Pak. Ayat 95 surah Ali Imran. Qul sadaqallah. Katakanlah Allah maha benar. Qiraah yang ini yang tampil di podium begitu selesai membaca Sadaqallahul Adzim, mereka ngambil dari ayat ini ternyata. Maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dia sekali-kali bukan orang yang musyrik. Agama yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran melalui lisan Rasulullah SAW ini merupakan jalan yang paling sempurna. Disampaikan oleh Imam Katsir. Paling jelas, paling tuntas, belum pernah dibawa oleh seorang nabi pun sebelumnya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam salah satu firman-Nya di surah Al-An'am ayat 161. Allah katakan, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar. Agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Maka kenapa kita di bulan memasuki bulan Dzulhijjah? Di bulan Dzulhijjah ini nanti banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dilakukan oleh umat Rasulullah SAW. Haji, kurban. Nanti di haji itu ada tawaf, ada sa'i. Itu semua amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Sebelum saya tutup, sudah jam 6. Saya ingin menyampaikan tentang keutamaan kalimat Allah yang di dalam ayat ini diperintahkan untuk disembah. Dalam banyak ayat disebutkan kalimat Allah. Jemaah hati Allah, Bapak Ibu, kalimat Allah itu terdiri dari 4 huruf. Alif, lam, ha. Yakin Pak ya? Yakin Ustaz ya? Alif, lam, ha. Ayo, saya simpan. Saya nggak ngurangin. Ngurangin nggak boleh kalimat Allah. Saya simpan saat alifnya. Sebelum saya mau menunjukkan, saya ingin sampaikan. Allah, siapa yang berkehendak menamakan dirinya sebagai Allah? Zat yang kita sembah. Yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha perkasa, yang maha segala-galanya, maha rahman, maha rahim. Itu Allah. Ternyata yang memerintahkan dirinya disebut sebagai Allah itu Allah sendiri, Pak. Di dalam Al-Quran, di surah Toha ayat 14, surah 20 ayat 14, Allah sampaikan kalimatnya, Masya Allah. Ayat 14 ya. Innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidikri. Itu kata Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Satu ayat Pak, tapi Allah perintahkan kepada kita sekalian. Pertama, akui bahwa Allah itu yang dirinya yang menyebut dirinya Allah. Kalau kita dikasih orang tua nama kita itu masing-masing dikasih oleh orang tua kita masih bayi. Ada nama Ahmad, ada nama Muhammad, ada Muhammad, ada Abdullah, itu orang tua kita. Allah memberikan namanya untuk dirinya itu Allah sendiri. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah selain aku. Pertama, Allah yang 4 huruf itu, Allah yang berkehendak. Lalu saya kurangi
satu ayat. Saya simpan satu ayat. Kalimatnya jadi apa, Pak? Alifnya kita sisihkan. Allah alifnya kita simpan. Maka yang terjadi adalah kalimat lillahi. Karena ada 3 huruf kan? Lillahi. Di mana Al-Quran membunyikan lillahi? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim. Lillahi. Dikurangi 1 huruf, Pak. Itu masih Allah masih tidak berkurang kekuasaannya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Diri Allah, dari Allah, lillahi ma fis samawati, yang di langit dan yang di bumi. Kekuasaan Allah tidak berkurang walaupun asmanya dikurangi 1 huruf maksud saya. Tetap kekuasaan Allah tidak berkurang. Artinya apa, Pak? Kalau seandainya di muka bumi ini manusia kafir semuanya, tidak mengurangi kemahabesaran Allah. Allah tetap Maha Esa, Allah tetap Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah segala-galanya. Mari kita simpan lagi 1 huruf, lam. Tadinya disebut lillahi, lam 1 huruf itu kita sisihkan. Maka yang kita baca sekarang lahu. Ya, Ustaz ya. Lahu sisanya karena 2 huruf saja. Ini jangan cari di hadis, Pak. Enggak ada. Ini yang menemukan itu ternyata seorang mahasiswa yang kuliah di salah satu perguruan tinggi. Dia utak-atik Al-Quran. Saya membacanya terkagum-kagum saya, Masya Allah. Allah buka sekarang semuanya. Lahu. Di mana Al-Quran membunyikan lahu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Al-Baqarah. Lahu, ternyata lahu itu apa? Allah lah. Ma fis samawati wa ma fil ard, yang menguasai langit dan bumi. Ternyata hanya dengan 2 huruf pun, dengan kalimat lahu, Allah tetap berkuasa di muka bumi ini, Pak. Allah tetap Maha Kuasa di langit dan di bumi. Kurangi lagi, Pak, 1 huruf. Kurangi 1 huruf, tinggal 1 huruf. Apa yang kita baca? Kita baca 1 huruf. Kalimat Allah tadi. Setelah disimpan 3 huruf, sisa 1 huruf. Hu. Di mana kalimat hu itu kita bisa temukan yang menerangkan bahwa Allah tetap masih berkuasa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Hanya kalimat hu. Tidak ada yang bisa menandingi, Pak. Allah yang Maha Esa. Hu. Maka kalimat hu ini yang kemudian oleh beberapa kalangan, di kalangan umat Islam banyak berpikir dengan kalimat hu, 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 hu. Dia hanya mengambil kalimat Allah, hu-nya saja. Dan itu tidak boleh. Sepakat para ulama tidak boleh berpikir kepada Allah hanya dengan 1 huruf. Walaupun 1 huruf itu maknanya juga tidak kurang-kurang. Qul huwallahu ahad. Hu itu siapa? Allah. Ternyata Allah itu yang Esa. Subhanallah. Al-Quran membahasnya seperti itu. Terakhir, 4 huruf alif, lam, ha kita sisihkan. Apa hurufnya, Pak? Gak ada ya, blank. Mau baca apa kita? Gak ada. 4 huruf yang tadi itu sudah nggak bisa terbaca sudah. Apakah kekuasaan Allah akan berkurang dengan kita tidak bisa membaca? Kita tidak bisa membaca. Berkurang nggak kekuasaan Allah? Tidak. Karena apabila sudah tidak ada bacaan, blank, maka itu gaib. Tahu gaib Bapak ya?
Tidak bisa terlihat. Gelap. Di dalam kegelapan pun di mata manusia Allah tetap berkuasa. Di mana ayatnya? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Zat yang maha gaib adalah Allah. Gelap pun, tidak ada bacaan pun berkaitan dengan Allah, Allah tetap maha kuasa. Allah yang maha gaib tetap harus kita imani. Allah Akbar. Maka kalau kita mengambil hikmah dari kalimat Allah saja, itu menandakan bahwa Allah benar-benar Maha Esa, Maha Kuasa. Allah yang Maha Besar, tidak ada pembandingnya. Maka kata Allah apa? Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Semoga yang sedikit ini bisa mengambil pelajaran buat kita sekalian. Sebelum kita nanti pertemuan akan datang, kita akan membahas firman Allah di surah yang sama, surah Ali Imran ayat 96 dan 97. Ada yang mau berkomentar? Silakan Pak sebelum kita tutup. Monggo. Atau menambahin? Kalau tidak ada ya kita tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi amal soleh. Sekali lagi kita bermohon pada Allah. Semoga doa malaikat yang menjaga, yang menghadiri majelis-majelis ilmu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita keluar dari masjid ini, Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah rahmati kehidupan kita di hari-hari selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.